Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Matematika Wajib kelas 12. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kuartil, desil, dan persentil data kelompok. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah melakukan rangkaian kegiatan dalam pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan kuartil, desil, dan persentil data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok adalah nilai yang membagi data kelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini adalah rumus dari kuartil ke I, yaitu TB ditambah I per 4 dikali sigma F dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil ke I dikali dengan P. Dengan keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Sigma F adalah jumlah frekuensi. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. F kuartil ke I adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Dan P adalah panjang kelas. Baik, kita ke contoh soal. Tentukan kuartil pertama dari data berikut. Datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita diminta untuk menentukan kuartil yang pertama. Nah, tabel yang tadi di contoh soal, kita pindahkan ke sini, memudahkan pengerjaan. Kemudian kita kerjakan langkah-langkah awal pengerjaannya. Yang pertama adalah menentukan jumlah frekuensi. Sigma F sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 32. Dari manakah angka-angka ini berasal? Jumlah frekuensi ini. Kolom frekuensi ini kamu jumlahkan. Ya. Angka yang kedua adalah menentukan kelas kuartil pertama. Kuartil pertama Q1 hingga I-nya sama dengan 1. Mengikuti ada di sini. Kita masukkan rumus menentukan kelas kuartilnya dengan memanfaatkan ini. I per 4 dikali sigma F sama dengan I-nya diganti dengan angka 1 sesuai yang di sini. Per 4 dikali sigma F-nya dapat dari yang di atas sama dengan 1 kali 32 dibagi 4 hasilnya 8. Data ke-8 kita cari di tabel ini dengan daya frekuensinya. Frekuensi kelas pertama 4, belum sampai 8. Kedua, 2. 4 tambah 2 baru 6, belum sampai 8. Tidak boleh kurang dari yang ada di sini. 6 tambah 10, 16. Sudah lebih kan? Artinya dia terdapat di sini, terletak di sini. Dengan demikian, kelas kuartil ke I adalah 33 sampai 37. Kalau sudah dapat kelas kuartilnya, kita dapat menentukan TB atau tepi bawah kelas. Bawah kelas rumusnya adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Batas bawahnya 33 dikurang 0,5 jadinya 32,5. Setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif. Tadi kan kelas yang ini nih. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya berarti kelas yang ada di atasnya. Semua kelas yang ada di atasnya harus kamu hitung. Jangan ditinggal satupun. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian menentukan frekuensi kelas kuartil pertama. Kelas kuartilnya tadi itu yang ini 33 sampai 37 frekuensinya adalah 10. Terakhir menentukan P atau panjang kelas. Kelasnya kan 33 sampai 37. Untuk menentukannya kita hitung 33 sampai 37 itu ada angka berapa saja? 33, 34, 35, 36, 37. Ternyata ada 5. Dengan demikian, panjang kelasnya adalah 5. Langkah selanjutnya, menentukan nilai kuartil pertama atau Q1 dengan memasukkan dalam rumus kuartil ke I-nya. Setelah menuliskan rumusnya, kalian tulis ganti dengan angka-angka dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada langkah sebelumnya. Kuartil pertama TB-nya 32,5 ditambah I per 4 kali sigma F-nya 8 dikurang frekuensi kumulatifnya 6 dibagi frekuensi kuartil ke I-nya 10 dikali panjang kelasnya 5.
Kuartil pertama sama dengan 32,5 ditambah 8 kurang 6, 2 dibagi 10 dikali 5. Kuartil ke satunya 32,5 ditambah 2 kali 5, 10, 10 dibagi 10, 1. Maka kuartil pertamanya adalah 33,5. Desil data kelompok. Desil data kelompok adalah nilai yang bagi data kelompok menjadi 10 bagian yang sama besar. Ini adalah rumus dari desil ke I sama dengan TB ditambah I per 10 dikali sigma F dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil ke I dikali P. Dengan keterangannya adalah sebagai berikut. TB adalah tepi bawah kelas desil ke I, sigma F adalah jumlah frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil ke I, FDI adalah frekuensi kelas desil ke I, dan P adalah panjang kelas. Soal. Perhatikan histogram di bawah ini dan tentukanlah desil kedua dari histogram tersebut. Kita diberikan histogramnya, kemudian kita diminta untuk menentukan desil yang kedua. Histogram yang di slide sebelumnya kita pindahkan ke sini untuk memudahkan pengerjaan kita. Kemudian kita kerjakan langkah-langkah awal perhitungannya. Yang pertama adalah menentukan jumlah frekuensi. Nah, untuk menentukan jumlah frekuensi, kalian lihat dulu histogram ininya. Nah, ini kan kelas yang pertama diwakilkan oleh, digambarkan dengan batang yang pertama. Frekuensinya adalah berapa ini? 3. Kelas kedua frekuensinya adalah 4. Kelas ketiga frekuensinya 4. Kelas kelima frekuensinya 10. Kelas ke-6 frekuensinya 7. Dan kelas ke-8 frekuensinya 2. Maka jumlah frekuensinya adalah 30. Setelah menemukan jumlah frekuensi, kita menentukan kelas desil keduanya. Ini minta adalah desil kedua. I-nya berarti sama dengan 2. Masukkan rumusnya I per 10 dikali sigma F. 2 dibagi 10 dikali sigma F-nya 30. Sama dengan 2 kali 30 dibagi 10 hasilnya 6. Carilah data ke-6 ada di kelas yang mana dengan menghitung frekuensi di sini. Kelas pertama baru sampai frekuensinya 3. Belum sampai 6 kan? Nah, coba kita tambah dengan kelas kedua. Kelas kedua 4. Berarti 7 ya. Nah, sudah lebih dari 6 kan? Artinya desil kedua ada di kelas yang kedua. Ini dia. Kemudian menentukan tepi bawah kelas. Nah, untuk histogram yang bentuknya seperti ini, di mana setiap ujung-ujung atau garis ujung-ujung dari batangnya ini ada nilainya. Nah, ini menunjukkan bahwa tepi bawah dan tepi atas. Jadi tidak perlu menghitung lagi, tinggal lihat ujung sebelah kirinya. Di sebelah kirinya itu menunjukkan tepi bawah kelas tersebut. Berapa tepi bawahnya? 23,5. Setelah itu menentukan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya hanya ada 1. Berarti frekuensinya yaitu FK-nya adalah 3. Kemudian frekuensi kelas desil keduanya adalah 4. Terakhir adalah menentukan panjang kelas. Untuk histogram, panjang kelas dihitung dengan mengurangkan tepi atas dengan tepi bawah. Berbeda ya dengan menghitung panjang kelas pada tabel distribusi. Nah, 27,5 dikurang 23,5 hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya kita menentukan nilai desil kedua dengan memasukkan rumus desil ke I. Kemudian memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada langkah sebelumnya. TB-nya 23,5 ditambah 6 kurang 3, 3 per 4 dikali 4. Maka desil keduanya 23,5 ditambah 3 per 4 dikali 4. Desil keduanya 23,5 ditambah 3. Desil keduanya adalah 26,5. Persentil data kelompok adalah nilai yang membagi data kelompok menjadi 100 bagian yang sama besar.
Oke, rumus dari persentil ke I adalah TB ditambah I per 100 dikali sigma F dikurang FK dibagi frekuensi FI dikali dengan P. Keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas persentil ke I, sigma F adalah jumlah frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I, dan P adalah panjang kelas. Oke, contoh soal. Perhatikan histogram di bawah ini dan tentukan nilai dari persentil 30 untuk data tersebut adalah, ini histogramnya. Perhatikan agak sedikit berbeda dengan histogram pada contoh sebelumnya. Nah, histogramnya tadi kita pindahkan ke sini. Nah, penyelesaian yang pertama adalah menentukan jumlah frekuensinya. Nah, di sini histogramnya sudah memuat masing-masing batangnya, di atasnya sudah menunjukkan frekuensinya ya. Ini lebih enak. Maka sigma F-nya adalah tinggal menjumlahkan semuanya, 5 tambah 7 tambah 9 tambah 16 tambah 11 tambah 2. Maka jumlah frekuensinya adalah 50. Kemudian menentukan kelas persentil 30. Kalau persentil 30 artinya I-nya adalah 30. Masukkan dalam rumus I per 100 dikali sigma F sama dengan I-nya 30 per 100 dikali 50. Hasilnya 15. Kita cari data ke 15. 5 belum sampai 15 tambah 7 12 belum sampai 15. 12 tambah 9 21 sudah lebih, berarti dia ada di sini. Maka persentil 30 terdapat di kelas yang ketiga. Setelah itu menentukan tepi bawah. Kasusnya histogram ini tidak memiliki ujung-ujung yang sini kan, tapi dia memiliki ini titik tengah. Nah, kalau dia memiliki titik tengah, maka caranya untuk menentukan tepi bawah kelasnya adalah caranya 40,5 dikurang 5. Dapat dari mana 40,5 dikurang 5? 40,5 adalah titik tengahnya. Kurang 5, 40,5 dikurang 30,5. Berapa? 10, bukan? Nah, kita bagi 10 ini menjadi 2 bagian, karena ini ada tengah-tengah sini kan. Nah, 10 dibagi 2, 5. Pasti. Nah, itu cara-cara mendapatkan tepi bawahnya. Jadi 35,5. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kalau kelas sebelumnya ada 2 kelas, yaitu kedua dan kelas pertama, maka tinggal dijumlahkan 7 tambah 5. Hasilnya frekuensi kumulatifnya ada 12. Frekuensi kelas persentil ke-30 adalah 9. Yang terakhir adalah panjang kelas. Nah, untuk panjang kelasnya tinggal mengurangkan titik tengahnya dengan titik tengah kelas sebelumnya. 40,5 dikurang 30,5 yaitu selanjutnya menentukan nilai persentil 30. Masukkan rumus persentil 30-nya, kemudian masukkan nilai-nilai sudah kita dapat pada langkah sebelumnya, tapi bawahnya 30,5. I per 100 kali sigma F-nya 15, dikurang FK-nya 12, dibagi frekuensi persentil ke-30-nya 9, dikali panjang kelasnya 10. Persentil 30-nya adalah 30,5 ditambah 15 kurang 12, 3 per 9 dikali 10. Persentil 30-nya 30,5 ditambah 3 kali 10, 30 dibagi 9, 3,3. Maka persentil kelas ke-30-nya, persentil 30-nya adalah 33,8. Oke, baik anak-anak sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.